Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari sebelum ibadah kita mulai, kita akan melihat dulu liturgi Minggu Epifanias yang keempat yang sudah ada pada kita. Untuk kelancaran ibadah ini, mari kita lihat pada poin 5, yaitu pujian yang akan kita lakukan secara responsoria. Nanti ada di sini J, jemaat. Ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Pada song leader mungkin boleh mengambil nadanya agar ibadah kita nanti bisa lancar untuk kita lakukan. Jadi ini nanti dinyanyikan dua kali. Begitu juga pada poin yang keenam. Ini ada beberapa sesuai dengan pembagiannya, ada jemaat Mamre, bagi kita Mamre, Moria, Permata. Dan ini poin yang khusus jemaat, ini ada yang dinyanyikan responsoria. Kami mohon kepada leader untuk mengambil nadanya. Baik, jadi ini nanti kita bacakan, ya Tuhan kami mengakui kesalahan kami, ampunilah kami, baru nanti kita nyanyikan bersama-sama yang dipandu oleh song leader. Baik, demikian penjelasan sebelum ibadah kita mulai. Mari kita bersiap untuk memulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali ibadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Hadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan dan kehidupan gereja di dalam warta jemaat ini. Beberapa penegasan dan warta tambahan pada ibadah ini. Yang pertama, Majelis Runggun tetap mengingatkan kita untuk mematuhi protokoler kesehatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan kita. Tetap kita budayakan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan membawa hand sanitizer pribadi, serta kita ikut mendukung pelaksanaan vaksinasi tahap yang ketiga. Yang kedua, tetap kita doakan proses kelanjutan perkara perdata gugatan lahan parkir gereja kita. Tuhan Yesus yang campur tangan dalam setiap perkara dan proses hukum yang kita hadapi. Yang ketiga, telah dilaksanakan aksi Natal Permata Runggun kita
yaitu prenatal tahun 2021. Yang pertama, anak permata kita telah menyumbangkan kepada panti asuhan Alpha Omega sejumlah uang tunai 1 juta rupiah. Dan yang kedua, anak permata kita juga telah memberikan meja tulis untuk anak-anak KKR sebanyak 18 set. Yang keempat, sermon perpulungan jabu-jabu atau persekutuan keluarga kepada kita Pertua Diaken dan Emeritus dilaksanakan besok tanggal 31 Januari 2022 pukul 17 WIB ataupun jam 5 sore di Gedung Serbaguna. Sebagai tuan rumah, Pertua Diaken PJJ Sektor Rindam 2. Yang berikut, yang kelima, disampaikan kepada bendahara masing-masing sektor agar menyampaikan rekapitulasi keuangan tahun buku 2021 serta program kerja sektor tahun 2022, dan juga kepada pengurus masing-masing kategorial baik Mamre, Moria, Permata, Zaitun dan KKR agar menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan tahun 2021 serta program kerja di tahun 2022. Diharapkan laporan ini telah diterima BPMR selambat-lambatnya setelah selesai ibadah tanggal 6 Februari 2022 ataupun pada minggu depan. Ini demi kelancaran pelaksanaan musyawarah sidi jemaat di tengah-tengah perunggun kita. Yang terakhir, setelah ibadah ini selesai, kita akan memperkenalkan pendeta kita yang melayani pada minggu ini. Maka kita harap bersabar, nanti kita akan perkenalkan pendeta yang melayani pada minggu ini. Saudara-saudari, minggu ini adalah Minggu Epifanias yang keempat, yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kita adalah surat Kristus yang dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui cara pikir, tutur kata, pekerjaan dan tingkah laku kepada sesama manusia. Kita dipermuliakan Tuhan sebagai saluran berkat-Nya bagi sesama dan bagi dunia. Marilah kita bersembah kepada Tuhan melalui ibadah ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Kebaktian Minggu Epifanias keempat ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dalam kebaikannya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang mengajarkan kasih bagi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyatakan kehendak Allah di dalam hati kita. Bersukacitalah kita yang merasakan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Pujian bagi Allah yang menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup manusia. Kemuliaan Tuhan nyata melalui segenap ciptaan-Nya. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaan-Nya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun,
ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita dimuliakannya dengan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kematiannya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan nyata saat Ia memakai kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan menjadikan kita berharga. Ia menuntun dan menyelamatkan kita. Marilah selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sifat kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami tidak bertumbuh. Kami tidak mencerminkan perbuatan yang seharusnya orang mengenal kami anak-anak-Mu. Kemuliaan-Mu tidak nampak di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui kesalahan kami, ampunilah kami. Ya Tuhan. Kehidupan kami penuh dengan kejahatan yang mengalahkan kebaikan yang telah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Kami larut di dalam dosa yang membuat kami takut bertemu dengan-Mu. Kami ketakutan, seruan keinginan kami mengalahkan suara panggilan-Mu, kembali kepada kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui kesalahan kami, ampunilah kami. Ya
Ya Tuhan, kami khawatir menjalani kehidupan yang berat. Sepanjang hari kami sibuk memenuhi kebutuhan hidup, yang akhirnya membuat sukacita tidak kami peroleh. Kehidupan itu membuat kami lupa akan kewajiban menyatakan rupa dan gambar-Mu di dalam diri kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Mari kita mengaku kesalahan dan dosa kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 3.
Jemaat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Janji Tuhan atas pengakuan dosa. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan firman-Nya bagi kita yang telah mengaku dosa. Hai kamu semua, kembalilah kepadaku. Aku Tuhan tidak menginginkan kamu hidup di dalam dosa. Engkau sekalian anak-anak yang aku kasihi, kerinduanku membawamu kembali dengan pengakuan dosamu, sehingga aku dapat membersihkan gambaran dan rupaku yang ada padamu, seperti saat aku menciptakanmu. Dalam pengakuanmu, pengampunan, dan kepercayaan, kukembalikan bagimu. Kekhawatiran kuubahkan menjadi kesukacitaan. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Persilakan duduk kembali. Saudaraku yang kekasih, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, 1 Korinti 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korinti 13 ayat 1 sampai 3, begini firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sampai sebegini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, yang memeliharanya serta menyaksikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Kita berdoa. Kami telah siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami bermohon kiranya Tuhanlah yang menuntun, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dibekali dengan hikmat dan pengertian untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal pertama, ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, demikian juga saudara-saudari, mengasihi dan melakukan perintah Tuhan, inilah yang menjadi tema khotbah kita pada minggu ini. Sekali lagi, mengasihi dan melakukan perintah Tuhan, inilah yang menjadi tema khotbah pada minggu ini. Mengasihi dan melakukan ternyata memiliki ketersalingan satu dengan yang lain.
Mengasihi dan melakukan itu ternyata memiliki ketersalingan satu dengan yang lainnya. Wujud kita mengasihi adalah dengan melakukan yang diperintahkan. Sebaliknya, wujud kita melakukan yang diperintahkan adalah dengan mengasihi. Jadi ada ketersalingannya. Tanda kita memang mengasihi, maka kita melakukan. Tanda kita melakukan, berarti kita melakukan kasih. Dua hal ini memang, ibu bapak saudara-saudari, nyata kita lihat dari seorang Yeremia pada saat ia dipanggil dan diutus Tuhan. Dan dua hal ini juga yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Mengasihi dan melakukan. Ibu bapak saudara-saudari, siapa yang tidak kenal kota Korintus pada masa itu? Mungkin kalau kita ditanya tidak tahu Korintus ya. Mungkin kalau ditanya Jakarta, ditanya Medan, ditanya Siantar kita tahu. Tapi pada masa itu, ketika disebut Korintus, maka orang banyak sekali yang paham dan bisa menggambarkan bagaimana Korintus itu. Kalau ibaratnya Bali lah itu, Bali. Sebab Korintus itu letak geografisnya sangat strategis dan Korintus itu menjadi pusat perdagangan. Sehingga ikut menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Di Korintus pada masa itu, ibu bapak saudara-saudari, meningkatnya kondisi ekonomi seseorang dapat membuat orang itu meraih status yang lebih tinggi dan terhormat. Jadi pada masa itu tak jarang yang menjadi ukuran untuk status sosial seseorang itu dilihat dari status ekonominya. Dan semakin meningkat kondisi ekonomi seseorang, maka statusnya akan lebih terhormat di dalam masyarakat. Berbeda dengan kita saat ini. Saya pikir yang meningkatkan status sosial kita itu bukan soal taraf ekonominya. Tapi soal banyak tidak followers kita. Dan YouTube subscribernya. Kalau semakin banyak follower kita, semakin banyak subscriber kita, itu akan menghasilkan pundi-pundi uang, ekonomi, dan itulah yang akan menaikkan status sosial kita. Lihat saja misalnya contoh Hatta Halilintar kan, atau yang lain sebagainya. Nah, kembali kita ke Korintus sebagai pusat perdagangan. Sudah barang tentu Korintus pun menjadi kota perjumpaan segala bangsa. Dan warga Korintus pun menjadi orang-orang yang terpandang. Sedikit banyaknya ibu bapak saudara-saudari, kondisi Korintus yang demikian berdampak juga pada kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Karena makmur, karena status di sana juga semakin taraf ekonomi tinggi. Nah itu juga berpengaruh terhadap kehidupan jemaat di Korintus. Lahirlah persekutuan-persekutuan Kristen dari para rasul yang memiliki ciri berbeda-beda juga. Dan pada akhirnya itu mempengaruhi dan menjadi keunggulan bagi mereka masing-masing. Keunggulan mereka berbeda-beda, jemaat mula-mula pada masa itu di kota Korintus. Akan tetapi cukup disayangkan ibu bapak saudara-saudari, keunggulan-keunggulan itu justru menjadi alat yang dipakai mereka untuk mengkerdilkan satu dengan yang lainnya. Dan sebagai seorang rasul, Paulus terpanggil untuk mengingatkan dan mengubah model persekutuan jemaat mula-mula di kota itu. Kalaupun masing-masing kelompok memiliki keunggulan, jikalau tidak dibarengi dengan kasih, semuanya akan sia-sia. Dalam bahasa Rasul, Paulus dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Itu keunggulan-keunggulan jemaat Korintus ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Paulus samakan mereka dengan gong, tidak berguna dan tidak berfaedah. Bayangkan kita semua yang baik itu ternyata dikalikan 0 oleh Paulus.
dan hasilnya nol. Nah, hal yang berbeda dengan jemaat Korintus, kita lihat kepada kehidupan si Yeremia. Yeremia memiliki banyak keunggulan ternyata, ibu bapak saudara-saudari. Tapi berbeda dengan jemaat Korintus. Kalau jemaat Korintus tadi keunggulan itu justru yang memecah belah mereka, yang menganggap kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu saling mengecilkan. Tapi bagi Yeremia, keunggulan yang dia miliki justru tak layak untuk dipakai jadi rujukan diutus sebagai nabi oleh Allah. Artinya Yeremia yang memiliki banyak keunggulan justru menganggap dirinya tak layak untuk diutus sebagai nabi oleh Allah. Yeremia merupakan seorang yang lahir dan bertumbuh dari keluarga imam. Hidupnya terjamin. Akses untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya bukanlah hal yang perlu dipusingkan. Artinya secara manusiawi kita pasti sepakat kalau Yeremia memiliki keunggulan, maka dia yang layak untuk diutus oleh Allah sebagai nabi. Kan kita manusia kan sering melihat hal-hal yang nampak, keunggulan-keunggulan. Tapi ternyata kita jarang melihat di balik kelemahan seseorang, mereka juga memiliki potensi untuk dipakai membesarkan persekutuan kita. Namun faktanya tidak demikian. Melalui perikop khotbah kita diajak untuk melihat lebih luas bahwa pemilihan dan pengutusan Yeremia ternyata bukan ditentukan karena keunggulan yang ada pada dirinya, melainkan karena Allah terlebih dahulu mengenal dan membentuknya. Jadi bukan karena kelebihannya, tapi karena Allah mengenal baik siapa yang dia utus, dan Allah membentuk mereka yang diutus itu. Segala sesuatu yang keunggulan yang melekat pada diri Yeremia, khususnya pada saat pemanggilannya, merupakan buah karya Allah. Allah lah yang berperan aktif dalam memproses Yeremia sebagai nabi. Dan Yeremia sadar betul akan hal itu. Makanya Yeremia menyadari bahwa di balik segala keunggulan yang dimilikinya, ada satu hal yang menjadi kekurangannya. Dan itu faktor penghambat terbesar dirinya menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Yakni disebut tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Benar, ibu bapak saudara-saudari, pada masa itu orang muda dianggap sebelah mata. Orang muda tak pantas untuk menegur. Hanya para tetua adat, orang-orang tualah yang suaranya didengar. Tapi hal yang sama tidak berlaku di kehidupan kita. Walaupun memang masih ada beberapa keluarga, beberapa persekutuan, beberapa kelompok yang menganggap orang muda itu belum memiliki kemampuan untuk membangun, misalnya contohnya. Nah, pemahaman orang muda dipandang sebelah mata itu saat ini lambat laun mulai bergeser. Justru kaum muda dianggap potensial. Tak jarang yang dulunya posisi-posisi strategis di perusahaan jatahnya orang tua, tapi kini sudah jatah anak muda. Di bank misalnya, kepala cabangnya, kepala unitnya orang-orang muda, anggotanya orang-orang tua. Begitu. Di perusahaan-perusahaan BUMN, posisi-posisi strategis itu orang-orang muda. Artinya dunia mengalami perubahan, perkembangan yang lebih baik, apalagi orang-orang muda saat ini yang lebih memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga orang-orang tua sudah mulai tertinggal. Walaupun tertinggal, tapi banyak juga memang orang tua yang asik ber-Instagram. Ada di sini opung-opung yang ber-TikTok ria. Ber-TikTok ria ada opung-opung di sini? Puji Tuhannya tidak ada ya, tidak ada yang mengaku maksudnya. Nah, di saat Yeremia mengungkapkan kelemahan terbesarnya itu di hadapan Allah,
Justru Allah menguatkan dan meyakinkan Yeremia bagaimana dirinya memproses Yeremia untuk diutus sebagai nabi. Dikatakan mulai sebelum dibentuk. Mulai sebelum dibentuk Allah sudah mengenal Yeremia katanya. Dalam kandungan, lahir, bertumbuh berkembang hingga dewasa. Dan hal yang akan dilalui oleh Yeremia sudah Allah persiapkan proses. Nah, dari perikop Ogen dan khotbah kita pada minggu ini, kita dapat simpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang acap kali menjadi penghambat atau menjadi kendala bagi kita untuk mengasihi dan melakukan perintah Tuhan adalah kebanggaan akan keunggulan yang kita miliki dan adanya sikap abai untuk melihat pekerjaan Allah di setiap proses kehidupan kita pribadi-pribadi. Jadi yang sering sekali menghambat kita untuk mengasihi dan melakukan perintah Tuhan itu adalah kebanggaan yang berlebihan atas keunggulan kita dan sikap abai kita untuk melihat pekerjaan Allah di setiap proses kehidupan kita pribadi-pribadi. Kita abaikan itu. Dan untuk itu kita diingatkan keunggulan yang ada pada kita, keterbatasan yang kita miliki, janganlah dipakai untuk tidak mengasihi dan tidak melakukan perintah Tuhan. Justru dari keterbatasanlah kita belajar kerendahan hati, dan dari keunggulanlah kita belajar untuk membangun kemauan mengerjakan. Kemudian Ibu Bapak Saudara-saudari, hal yang kedua yang kita dapat dari firman Tuhan ini, ketika Allah menaruhkan ataupun mengizinkan kelemahan itu ada pada diri kita masing-masing, kan masing-masing kita ini memiliki kekurangan, kelemahan begitu. Nah, ketika Allah mengizinkan dan menaruhkan itu pada diri kita masing-masing, harus kita yakini bahwa Allah hendak mengajarkan kita bahwa Allah bukanlah Allah yang stagnan, Allah yang berhenti berproses dalam hidup kita, tapi Allah yang menyejarah, Allah yang terus-menerus melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Allah yang terus-menerus hadir untuk memproses kita dan membentuk kita. Jadi ketika kita memiliki kelemahan-kelemahan, yakinilah bahwa disitulah kita mau melihat Allah yang bekerja terus untuk membentuk kita. Kan sering begitu. Kalau di sini mungkin untuk menjadi pertua diaken gak pala payah nyarinya Pak ya. Bisa jadi berlomba-lomba ya. Tapi ada jemaat yang untuk cari satu aja pun payah misalnya. Aku kelemah, aku selalu Tapi harus kita yakini bahwa kelemahan itu yang ada dalam diri kita menjadi cara Allah untuk memperlihatkan, menyatakan kepada kita bahwa Dia akan terus berproses dalam kelemahan. Dan itulah yang dilakukan Allah dalam Yeremia. Walaupun dia tidak pintar berbicara, walaupun dia masih muda, itu kelemahannya. Tapi disitulah Allah berproses untuk memampukan dia melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah baginya. Yang ketiga, Allah mengenal saya, Allah mengenal Anda, Allah mengenal kita semua dengan baik. Bahkan jauh sebelum kita ada. Sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Sebelum kita ada, Allah sudah mengenal kita. Kalau kita kan biasanya bahasa pasaran, ngau taddaho katanya. Aku udah kenal siapa kau katanya. Tapi setelah bersinggungan dia, sering ketemu. Tapi di sini Allah mengatakan sebelum kita dibentuk Allah sudah mengenal kita. Yang perlu kita renungkan adalah bukankah dalam hidup kita ini, walaupun itu tidak masuk akal bagi kita, tapi yang perlu kita renungkan adalah bukankah kita juga sering menerima segala sesuatu yang, atau kita sering menerima sesuatu yang kadang juga tidak masuk akal bagi kita. Saya kasih contoh, saya sudah berkeluarga, kami divonis tidak bisa tidak bisa punya anak secara alami atau inseminasi, harus bayi tabung kata dokter. Oke, kita mau bayi tabung, saya dengan istri mau bayi tabung, tapi pada akhirnya bisa alami. Bagi dokter itu kan sesuatu hal yang tidak masuk akal dia.
Sampai ketika saya tanya, kenapa bisa begitu dok? Inilah namanya mukjizat katanya. Nah artinya kita sering mengalami mukjizat, walaupun itu tidak besar kadangkala dalam hidup kita, hal-hal yang sederhana juga, begitu kan? Nah, artinya ketika Allah menyatakan diri bahwa dia mengenal baik dengan kita, walaupun kita sebelum kita lahir, sebelum kita dibentuk, sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi kita, tapi disitulah Allah mau menyatakan bahwa kadangkala dalam kehidupan kita juga kita menerima sesuatu hal yang tidak masuk akal. Semua hal di dunia ini tidak bisa kita batasi dengan akal. Tapi Allah mengenal kita jauh sebelum kita terlahir ke dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita pun semakinlah memiliki kemauan untuk mengenal Allah. Bayangkan Allah mengenal kita sebelum kita dibentuk, ya kan? Mempersiapkan segala sesuatu bagi kita, maka saatnya lah kita memiliki kemauan untuk mengenal Allah. Sebab dari pengenalan katanya, tak kenal maka kenalan katanya. Setelah kenal maka sayang, kan begitu. Setelah sayang, selanjutnya terserah Anda. Sebab dari pengenalanlah tumbuh kasih, dan kasih itu mengajarkan kita akan ketaatan melakukan perintah-perintah Allah. Jadi mengenallah, mari kita mengenal Allah, karena Allah sudah mengenal kita jauh sebelum kita dibentuk, dan ketika kita mengenal Allah maka kita akan semakin jatuh cinta, dan ketika kita semakin jatuh cinta maka perintah yang Allah ucapkan itu, perintah yang Allah firmankan itu tidak akan menjadi beban bagi kita. Masing-masing kita ini punya pengalaman bagaimana indahnya jatuh cinta, ya kan? Hujan badai pun ketika baru jatuh cinta ditembus. Jembatan patah pun bisa dilompati seperti ninja hattori. Itulah, artinya kalau kita mengenal, kita jatuh cinta, maka segala sesuatu yang paling berat pun menurut kita tidak akan menjadi beban bagi kita untuk melakukan. Kalaupun bagi kita misalnya berdamai dengan musuh itu sesuatu hal yang berat, tapi ketika kita mengenal dan mencintai Allah, maka perintah untuk berdamai dengan musuh itu bukanlah menjadi beban yang berat bagi kita. Allah sudah memperkenalkan dirinya melalui alam ciptaan. Dan yang paling sempurna, Allah memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengenalan di dalam Yesus membawa kita untuk mewujudkan kasih dan ketaatan, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan dan sesama ciptaan. Yang terakhir, Yeremia pun semakin mengenal Allah setelah pengutusannya sebagai nabi. Lambat laun pengenalan yang mendalam menumbuhkan rasa kasih dan ketaatan. Tak ada lagi keraguan Yeremia menjalankan perintah Allah. Dan Yeremia yakin mencabut dan membinasakan yang Allah sampaikan, yang Allah firmankan kepadanya, serta merobohkan dan meruntuhkan adalah cara Allah mengasihi umat, cara Allah mengasihi umatnya. Dan itu akan berganti. Kalau dikatakan tadi mencabut dan membinasakan, merobohkan dan meruntuhkan, itu cara Allah untuk menyatakan kasihnya, sebab dia akan menggantikan dengan katanya menanam dan membangun. Hal inilah yang semakin membawa kita akan pengenalan kepada Tuhan, sehingga kita semakin mencintai Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk mengasihi dan melakukan perintah Tuhan. Benar Tuhan, segala sesuatu tidak akan mampu kami lakukan kalau tidak terlebih dahulu kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kami melakukan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengajari, agar kami semakin diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga wujud kami mengasihi dan melakukan perintah Allah nyatalah dalam kehidupan kami, baik di keluarga, baik di gereja, baik di tengah-tengah dunia pekerjaan kami,
maupun di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar saat kita mengumpulkan persembahan tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat yang pertama. Kita berdoa untuk membawa persembahan kita ini. Kita berdoa. Kami mensyukur segala berkat Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Dan kami juga mensyukuri karena Tuhan terus-menerus memelihara kehidupan kami, memberkati kami,
memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan terlebih masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, tanda sukacita kami. Kami berharap kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati agar penggunaannya dapat membantu segala pekerjaan-pekerjaan gereja Tuhan untuk melakukan tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga ini membawa kebaikan bagi kami semua. Kami juga berdoa buat kami yang telah membawa persembahan Tuhan. Biarlah Engkau juga terus-menerus yang memberkati kehidupan kami, memberikan kesehatan kepada kami secara khusus Tuhan, menguatkan imun tubuh kami di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami ini yang masih harus terus bertarung melawan varian virus COVID-19 yang baru. Tuhan kami yang baik, kami mau berdoa buat kehidupan kami di tengah-tengah pekerjaan dan masyarakat kami Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap mengingatkan kami agar kami senantiasa menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk melakukan firman dan perintah Tuhan. Biar kami hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, dan kehadiran kami Tuhan membawa kedamaian dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa biar Tuhan yang pakai kami, agar kami bahu-membahu untuk membantu pemerintah kami Tuhan menuntaskan pandemi COVID-19 ini dengan memberikan diri untuk mau divaksin, baik vaksin 2 dan vaksin 3, serta tetap menaati protokol kesehatan Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga bermohon kiranya Tuhan yang membantu pemerintah kami, baik presiden kami Tuhan hingga ke pemerintahan di lingkungan, agar semua hal yang diprogramkan Tuhan bisa berjalan dengan baik dan membawa hal yang baik pula bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami mau berdoa mengingat sukacita kami di minggu ini, di mana saudara-saudara kami, orang tua kami berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran Tuhan. Ada keluarga Bapak Paulus Bangun dan Nandi Paulus Buru Simamora yang berulang tahun pernikahan di sektor 3. Yang berulang tahun kelahiran Tuhan ada Novita Carolina Buru Bangun, Bapak Kalosa Sinulingga, Nandi Juni Buru Bukit, Nandi Yosa Buru Surbakti. Biarlah Tuhan dengan pertambahan usia, baik usia pernikahan dan usia kelahiran, itu semakin menyadari dan membawa sukacita bagi mereka semua bahwa Tuhan benar-benar terus bekerja dalam kehidupan mereka. Dan Tuhanlah kiranya yang terus memberkati kehidupan rumah tangga, kehidupan mereka pribadi-pribadi, dan apa yang menjadi harapan cita-cita yang belum tercapai di pertambahan usia mereka ini, kiranya ke depan Tuhan berkenan untuk mewujud nyatakannya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Ada Nandi Kristina Burus Tepu, Nandi Masni Buru Karo, Diaken Emeritus Bapak Ipan Tarigan, Bapak Yohanes Simanjunta, Nandi Yohan Buru Sembiring, Bapak David Surbakti, Diaken Emeritus Nandi Vidi Burus Tepu, Nandi Herman Buru Lingga, Nandi Lajor Buru Karo-Karo, Biring Gabriel, Bapak Gabriel Sipayung, Nandi Henry Buru Limbong, Bayang Silti Sinulingga, Iting Jeremia, Biring Narel, Bulang Clara Karo Sekali, Nini Karunina, Nandi Keren Buru Sembiring, dan Nandi Dahlijal Buru Sembiring. Tuhan, tentu ketika mereka terbaring sakit, ketika mereka sakit Tuhan, hal yang paling dibutuhkan adalah kesembuhan. Untuk itu Tuhanlah yang menjamah seluruh tubuh mereka.
orang tua kami, saudara-saudara kami, sehingga mereka semakin hari semakin dipulihkan, semakin sehat, dan Tuhanlah kiranya memberkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, baik obat-obatan yang dikonsumsi mereka, para medis yang ikut juga merawat mereka. Tuhan, kiranya itu menjadi cara Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan kami yang baik, kami juga mau berdoa buat kami semua yang telah memberikan persembahan, baik persembahan minggu, demikian juga persembahan ucapan syukur. Ada keluarga Diaken Bapak Narel Surbakti, kiranya, dan juga Bapak Purnama Munte, kiranya Tuhan juga yang terus-menerus memberkati seluruh pekerjaan dan kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang telah memberikan persembahan persepuluhan. Di minggu ini ada Yanti Harepan, Andi Sri Kandi Buru Ginting, dan Bapak Yohanes Tepu, dan kami semua juga Tuhan yang telah memberikan persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa terus memberkati seluruh pekerjaan kami dan memakai kami untuk tidak hanya menerima berkat, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gerejamu, dan bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang dari kami. Tuhan kami yang baik, inilah doa kami. Kami sampaikan dan panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan kembali mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan tekad kita. Roh Kudus telah meletakkan kehendak Tuhan di dalam hatimu. Apakah tekadmu? Aku menjadikan diri, pikiran, dan tingkah laku sebagai surat Kristus. Aku menyatakan kabar kesukaan itu bagi dunia. Karenanya aku mulia di hadapannya. Tuhan memilih dan mengangkat kamu menjadi anaknya. Kamu telah dibersihkan oleh darahnya, sehingga
Kami berharga di hadapan-Nya. Apakah tekadmu? Aku telah berserah kepada Tuhan dan tetap menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidupku. Seumur hidupku aku berserah kepadamu untuk menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidupku. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami berserah kepadamu, kami tidak akan mendapat malu dunia ini. Sebagai peneguhan janji kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, ayat 1, 2, dan ayat 4. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
jalanilah kehidupanmu, nyatakan bahwa kamu adalah surat Kristus di dalam kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir ibadah ini, mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk duduk kembali. Sesuai dengan warta jemaat kita tadi, kita akan memperkenalkan pendeta kita yang perdana sekali melayani di gereja kita ini. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk memperkenalkan diri. Ya, menjua-jua aman batang kerina. Terima kasih diberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pelayanan firman di gereja kita GBKP Runggun Jalan Sisinga Mangaraja. Perkenalkan, nama saya Pendeta Bima Gustaf Saragi. Saraginya Saragi Garingging. Ya. Kalau kampung saya asalnya dari Sindaraya, Amrokan namanya. Tidak masuk peta ya, peta Siantar ini karena itu Kabupaten Simalungun. Ya, tapi orang tua saya lahir di Medan, besar di Medan dan dan setelah pendeta lah saya baru belajar bahasa Simalungun. Tapi sebelum tahu bahasa Simalungun lebih tahu saya duluan bahasa Karo karena waktu kuliah dia Bisabda. Termasuk pendeta kita di sini, Pendeta Jeprinaldo mengajari bahasa Karo walaupun sedikit-sedikit begitu. Ya, ibu saya Boru Siregar, saya sudah menikah, istri satu, Boru Simatupang tadi ikut. Ini sudah punya anak laki-laki satu, umurnya 1 tahun 2 bulan. Ya, saya PNS sebenarnya Bapak Ibu. Tahu PNS ya? Pendetanya GKPS maksudnya. Nah, saya pendeta GKPS. Ya. Baru bulan Desember kemarin saya bertugas di Siantar ini. Sebelumnya saya Sekretaris Umum PGI Wilayah Sumatera Utara, priorisasi kembali ke Siantar, dan saya bertugas di kantor Sinode GKPS sebagai Kepala Bagian Humas kantor Sinode. Rumah kami di BTN lama namanya itu Pak ya. Ya, BTN lama di dekat kehutanan. Ya, inilah yang bisa kami perkenalkan. Terima kasih menjua-jua. Baik, jadi kami atas nama Majelis Runggun dan Jemaat GBKP Runggun Jalan Singa Mangaraja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Pendeta dan juga keluarga
Harapan kita semua pada minggu-minggu selanjutnya bisa menabur firman di GBKP Runggun Jalan Sisingamangaraja. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu kepada semua. Salam sehat buat kita sekalian. Mujua-jua.